Korea Selatan selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan bersenjata yang sangat rendah. Masyarakat hidup tenang karena kepemilikan senjata api hampir mustahil dilakukan secara legal. Namun, ketenangan itu berubah dalam sekejap ketika sebuah penembakan massal terjadi di sebuah gedung penginapan murah. Peristiwa mengerikan tersebut menewaskan dan melukai banyak orang, membuat seluruh negeri terguncang. Tidak ada yang mengerti dari mana pelaku mendapatkan senjata api yang digunakan dalam aksi brutal itu. Di tengah kekacauan itu, Detektif Lee Do, mantan penembak jitu militer yang kini bertugas di kepolisian, menjadi salah satu petugas pertama yang tiba di lokasi. Berbekal pengalaman militernya, ia segera mengamankan tempat kejadian, mengevakuasi para korban, dan menganalisis pola penembakan. Ia menyadari bahwa pelaku menggunakan senjata dengan tingkat akurasi tinggi. Sesuatu yang hampir tidak mungkin dimiliki oleh warga sipil biasa. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa senjata tersebut bukan rakitan sederhana, melainkan senjata ilegal berkualitas militer. Fakta ini membuat pihak kepolisian semakin khawatir karena kemungkinan ada jaringan penyelundupan senjata yang telah berhasil memasukkan persenjataan ke dalam negeri tanpa terdeteksi. Sementara itu, media terus memberitakan tragedi tersebut. Rasa takut mulai menyelimuti masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya merasa aman kini mulai curiga terhadap lingkungan sekitar mereka. Pemerintah mengadakan rapat darurat untuk mencari penyebab munculnya senjata api ilegal di negara yang selama ini bebas dari ancaman tersebut. Di sisi lain, seorang pria misterius bernama Moon Baek muncul dengan sikap tenang dan ramah. Ia tampak seperti warga biasa yang sama sekali tidak berhubungan dengan kasus penembakan. Namun, di balik senyum dan pembawaannya yang santai, ia diam-diam mengamati setiap perkembangan penyelidikan yang dilakukan polisi. Saat Lee Do menelusuri barang bukti di lokasi kejadian, ia menemukan petunjuk kecil yang mengarah pada kemungkinan adanya lebih dari satu senjata yang telah beredar. Penemuan itu membuatnya sadar bahwa tragedi di penginapan bukanlah akhir, melainkan awal dari ancaman yang jauh lebih besar. Seseorang yang tidak dikenal membuka sebuah kotak berisi beberapa senjata api baru. Kotak-kotak itu kemudian dikirim ke berbagai lokasi di Korea Selatan secara diam-diam, menandakan bahwa gelombang teror baru saja dimulai. Setelah tragedi penembakan pertama, kepolisian membentuk satuan tugas khusus untuk mengusut asal-usul senjata ilegal yang kini mulai mengancam keamanan nasional. Lee Do dipercaya menjadi salah satu penyelidik utama karena pengalaman militernya, membuat dia mampu mengenali berbagai jenis senjata dan pola penggunaannya. Hasil penyelidikan awal mengungkap fakta mengejutkan. Tidak ada catatan penyelundupan senjata dalam jumlah besar melalui jalur resmi. Artinya, ada organisasi yang sangat rapi dan telah lama mempersiapkan operasi ini tanpa meninggalkan jejak yang mudah ditemukan. Di berbagai kota, muncul laporan tentang warga biasa yang tiba-tiba memiliki senjata api. Sebagian menggunakannya untuk membela diri, tetapi tidak sedikit yang memanfaatkannya untuk melampiaskan dendam, kemarahan, atau rasa putus asa. Kejahatan bersenjata yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi kini mulai bermunculan setiap hari. Lee Do mengunjungi beberapa lokasi kejadian dan menemukan pola yang sama. Pelaku bukanlah penjahat profesional. Mereka adalah orang-orang biasa yang sedang menghadapi tekanan hidup, lalu secara misterius memperoleh senjata lengkap dengan amunisinya. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja memilih target dan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kekerasan. Sementara itu, Moon Baek menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang. Ia bertemu berbagai orang dari latar belakang berbeda dan memperhatikan bagaimana masyarakat mulai kehilangan rasa aman. Meski tampak tidak terlibat, gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia mengetahui lebih banyak daripada yang terlihat. Tekanan terhadap kepolisian semakin besar. Media mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam melindungi rakyat. Sementara masyarakat mulai membeli berbagai alat pertahanan diri karena takut menjadi korban berikutnya. Suasana Korea Selatan berubah drastis dalam waktu singkat. Di akhir penyelidikan hari itu, Lee Do menemukan sebuah kotak kosong yang sebelumnya digunakan untuk mengirim senjata. Pada kotak tersebut terdapat tanda khusus yang mengarah pada jaringan distribusi rahasia. Ia menyadari bahwa seseorang sedang menyebarkan senjata secara terencana ke seluruh negeri. Sementara itu,
di sebuah tempat yang tidak diketahui. Beberapa kotak baru kembali dikemas dan siap dikirim kepada penerima berikutnya. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Menjadi pertanda bahwa ancaman yang sedang dihadapi Korea Selatan baru memasuki tahap awal. Lee Do memusatkan penyelidikan pada jalur distribusi kotak-kotak misterius yang digunakan untuk mengirim senjata. Bersama timnya, ia memeriksa rekaman kamera pengawas dari berbagai gudang, pusat logistik, dan jalan raya. Namun, setiap petunjuk selalu berakhir buntu. Para pengirim menggunakan identitas palsu, kendaraan yang berganti-ganti, dan rute yang sulit dilacak. Di saat yang sama, kasus penembakan baru kembali terjadi. Kali ini pelakunya adalah seorang pria yang selama bertahun-tahun menjadi korban perundungan dan tekanan hidup. Setelah menerima sebuah paket tanpa nama, hidupnya berubah. Dalam keadaan emosional yang tidak terkendali, ia menggunakan senjata tersebut untuk melampiaskan kemarahannya, meninggalkan korban jiwa dan kepanikan di tempat umum. Lee Do mulai memahami bahwa pelaku-pelaku penembakan bukan dipilih secara acak. Mereka adalah orang-orang yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Seseorang tampaknya sengaja mengincar mereka, mengirimkan senjata, lalu membiarkan mereka menentukan sendiri apakah akan menggunakannya atau tidak. Di sisi lain, Moonback terus bergerak di balik bayang-bayang. Ia mengamati setiap insiden dengan tenang, seolah sedang menguji bagaimana masyarakat bereaksi ketika rasa aman perlahan menghilang. Tidak seorang pun menyadari bahwa ia memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan rangkaian peristiwa. Ini daripada yang dibayangkan. Pemerintah mulai memperketat pemeriksaan di pelabuhan, bandara, dan perbatasan. Ribuan petugas dikerahkan untuk mencari sumber penyelundupan senjata, tetapi hasilnya tetap nihil. Jaringan tersebut bekerja sangat rapi dan selalu selangkah lebih maju dari aparat. Di tengah penyelidikan, Lee Do menemukan sebuah proyektil yang memiliki nomor produksi yang sengaja dihapus. Meski begitu, melalui analisis forensik, tim berhasil memperoleh petunjuk kecil yang mengarah pada pemasok senjata dari luar negeri. Harapan untuk membongkar jaringan itu mulai muncul. Sebuah paket lain berhasil sampai ke tangan seorang penerima baru. Orang tersebut menatap isi kotak dengan wajah penuh kebimbangan. Kamera kemudian beralih ke Lee Do yang mulai menyadari bahwa waktu semakin sempit. Jika dalang dibalik distribusi senjata tidak segera ditemukan, Korea Selatan akan menghadapi gelombang kekerasan yang jauh lebih besar. Petunjuk dari proyektil yang ditemukan membawa Lee Do dan timnya kepada sebuah jaringan penyelundupan internasional. Mereka menduga senjata-senjata itu masuk ke Korea Selatan dalam jumlah kecil melalui berbagai jalur, sehingga tidak mudah terdeteksi oleh pemeriksaan bea cukai. Meskipun demikian, belum ada bukti yang mengarah langsung kepada dalang utama. Sementara penyelidikan berlangsung, kasus penembakan terus bertambah, masyarakat mulai hidup dalam ketakutan. Sekolah memperketat keamanan, pusat perbelanjaan memasang pemeriksaan tambahan, dan polisi berpatroli hampir di setiap sudut kota. Negara yang selama ini dikenal aman perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa curiga. Lee Do mempelajari latar belakang setiap pelaku penembakan. Ia menemukan kesamaan yang mengganggu. Hampir semua pelaku pernah mengalami tekanan hidup yang berat, merasa diabaikan, atau kehilangan harapan. Seolah-olah ada seseorang yang mengetahui kelemahan mereka, lalu memanfaatkan keadaan itu dengan mengirimkan senjata sebagai pemicu kehancuran. Di sisi lain, Moonback terus menjalankan rencananya dengan sangat hati-hati. Ia selalu berada beberapa langkah di depan polisi. Identitasnya tetap bersih, dan tidak ada bukti yang dapat menghubungkannya dengan distribusi senjata ilegal. Di balik wajahnya yang tenang, ia menikmati bagaimana kekacauan mulai menyebar ke seluruh negeri. Melalui operasi rahasia, polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu kurir yang mengirim paket-paket misterius. Namun, kurir tersebut ternyata hanya menjalankan perintah melalui pesan anonim dan tidak pernah bertemu dengan orang yang mengendalikan operasi. Informasi yang diperoleh sangat terbatas, tetapi cukup untuk memastikan bahwa jaringan ini memiliki organisasi yang sangat disiplin. Dari barang bukti milik kurir, Lee Do menemukan daftar beberapa alamat tujuan berikutnya. Tanpa membuang waktu, ia bersama tim segera bergerak untuk mencegah paket itu sampai ke tangan penerimanya.
Mereka berpacu dengan waktu karena setiap paket yang berhasil dikirim berpotensi melahirkan tragedi baru. Akhirnya, polisi berhasil menyita sebagian kecil kiriman senjata. Namun, pada saat yang sama, mereka menyadari masih ada banyak paket lain yang telah lebih dulu tersebar ke berbagai kota. Leo menatap peta Korea Selatan yang dipenuhi tanda lokasi pengiriman. Lalu menyadari bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Keberhasilan polisi menyita beberapa paket senjata ternyata tidak banyak mengubah keadaan. Sebagian besar kiriman telah lebih dulu sampai ke tangan para penerima. Dalam hitungan hari, insiden penembakan terjadi di berbagai kota secara hampir bersamaan. Masyarakat hidup dalam ketakutan karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pelaku berikutnya. Lido dan timnya bekerja tanpa mengenal waktu. Mereka berpindah dari satu lokasi kejadian ke lokasi lainnya, berusaha menghentikan aksi kekerasan sekaligus menyelamatkan korban. Namun, setiap kali satu kasus berhasil diselesaikan, kasus baru langsung muncul di tempat lain. Situasi itu membuat seluruh aparat kepolisian berada di bawah tekanan yang luar biasa. Melalui pemeriksaan terhadap beberapa senjata yang berhasil disita, tim forensik menemukan bahwa semuanya berasal dari jalur distribusi yang sama. Senjata-senjata itu dirawat dengan sangat baik dan sengaja disiapkan agar dapat langsung digunakan. Hal ini membuktikan bahwa dalang dibalik semua kekacauan telah merencanakan operasi tersebut jauh sebelum penembakan pertama terjadi. Di sisi lain, Moonback terus mengamati perkembangan situasi. Ia memperhatikan bagaimana rasa takut perlahan mengubah perilaku masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya saling percaya kini mulai saling mencurigai. Ketegangan sosial meningkat dan sedikit saja kesalahpahaman dapat berakhir menjadi tindakan kekerasan. Dan Lido akhirnya menemukan petunjuk penting dari salah satu korban yang selamat. Sebelum menerima senjata, korban tersebut sempat dihubungi oleh seseorang yang mengetahui seluruh masalah pribadinya. Fakta itu membuat Lido yakin bahwa jaringan ini tidak hanya menyebarkan senjata, tetapi juga mengumpulkan informasi tentang calon penerimanya untuk memilih orang-orang yang paling rentan melakukan tindakan nekat. Polisi kemudian melacak sumber komunikasi tersebut dan menemukan jejak yang mengarah pada sebuah lokasi rahasia yang diduga menjadi pusat koordinasi distribusi. Dengan harapan dapat menangkap dalang utamanya, Lido memimpin operasi besar bersama tim khusus. Namun, ketika mereka berhasil menggerebek lokasi tersebut, bangunan itu telah kosong. Seluruh peralatan telah dipindahkan, sementara semua data penting dihancurkan. Yang tersisa hanyalah sebuah petunjuk baru yang menunjukkan bahwa dalang sebenarnya masih berada di luar jangkauan polisi dan telah menyiapkan langkah berikutnya yang jauh lebih berbahaya. Kegagalan penggerebekan menjadi pukulan berat bagi Lido. Ia menyadari bahwa setiap langkah kepolisian selalu diketahui lebih dahulu oleh lawannya. Hal itu membuatnya mulai mencurigai adanya sistem komunikasi yang sangat canggih atau kemungkinan seseorang membocorkan informasi dari dalam. Tim penyelidik kemudian menelusuri semua petunjuk yang tersisa di lokasi persembunyian. Meskipun sebagian besar data telah dimusnahkan, tim forensik berhasil memulihkan beberapa berkas digital yang mengungkap adanya seorang tokoh penting yang selalu berada di balik setiap transaksi. Nama yang muncul hanyalah sebuah identitas samaran, tetapi semua jejak perlahan mengarah kepada Moonback. Sementara itu, Moonback tetap menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia tampil sebagai sosok yang ramah dan mudah dipercaya, sehingga tidak ada yang mengira dirinya memiliki hubungan dengan kekacauan yang sedang melanda negara. Di balik sikapnya yang santai, ia terus memantau perkembangan penyelidikan Lido dan menyesuaikan setiap langkah agar tetap selangkah lebih maju. Lido mulai menyelidiki masa lalu Moonback, semakin dalam ia menggali, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Identitas Moonback dipenuhi celah, riwayat hidupnya tidak lengkap, dan beberapa orang yang pernah berhubungan dengannya menghilang tanpa jejak. Semua itu memperkuat keyakinan Lido bahwa pria tersebut menyembunyikan rahasia besar. Di berbagai wilayah, distribusi senjata belum juga berhenti. Meski polisi berhasil menggagalkan beberapa pengiriman, masih ada paket-paket yang lolos. Akibatnya, penembakan baru kembali terjadi dan membuat situasi nasional semakin tidak terkendali. Pemerintah bahkan mulai mempertimbangkan langkah-langkah darurat untuk mengembalikan keamanan.
Lido akhirnya memperoleh kesempatan untuk bertemu langsung dengan Moonback. Pertemuan itu berlangsung singkat, tetapi cukup membuatnya merasakan bahwa pria tersebut bukan orang biasa. Cara berpikir, ketenangan, dan tatapan Moonback menunjukkan bahwa ia mengetahui jauh lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Sampai akhirnya Lido menerima laporan terbaru yang mengejutkan. Bukti-bukti yang baru ditemukan semakin menguatkan dugaan bahwa Moonback bukan sekadar saksi atau orang yang kebetulan berada di sekitar kasus, melainkan sosok yang memiliki hubungan sangat dekat dengan seluruh rangkaian penyebaran senjata ilegal. Kini, perburuan terhadap Dalang sebenarnya memasuki babak yang paling berbahaya. Kecurigaan terhadap Moonback semakin menguat, tetapi polisi masih belum memiliki bukti yang cukup untuk menangkapnya. Lido terus mengawasi setiap gerak-geriknya sambil berusaha mengungkap jaringan yang berada di belakangnya. Ia sadar bahwa satu kesalahan kecil dapat membuat seluruh operasi kembali gagal. Di sisi lain, Moonback mulai memperlihatkan tujuan sebenarnya. Baginya, senjata hanyalah alat untuk membuka sisi gelap manusia. Ia ingin membuktikan bahwa ketika kekuasaan untuk menghilangkan nyawa diberikan kepada orang biasa, banyak dari mereka akan memilih jalan kekerasan. Kekacauan yang terjadi di seluruh negeri dianggapnya sebagai bukti bahwa kemarahan dan keputusasaan selama ini hanya tersembunyi di balik kehidupan yang tampak damai. Lido memiliki pandangan yang bertolak belakang. Ia percaya bahwa sebagian besar pelaku bukanlah orang jahat sejak awal. Mereka hanyalah korban dari tekanan hidup yang dimanfaatkan oleh seseorang yang sengaja memberi mereka kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak dapat diperbaiki. Karena itulah ia semakin bertekad menghentikan penyebaran senjata sebelum lebih banyak nyawa melayang. Penyelidikan membawa tim kepolisian ke sebuah gudang rahasia yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata terbesar. Setelah melakukan pengintaian, mereka melancarkan operasi besar. Baku tembak pun tak terhindarkan ketika para anggota jaringan berusaha melarikan diri sambil menghancurkan barang bukti. Operasi tersebut berhasil mengamankan ratusan senjata api dan menangkap beberapa anggota jaringan. Dari hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi bahwa masih ada satu pengiriman terakhir dalam jumlah jauh lebih besar. Jika kiriman itu berhasil beredar, Korea Selatan akan menghadapi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, Moonback menghilang tanpa meninggalkan jejak. Semua tempat persembunyiannya telah kosong, seolah-olah ia sudah mengetahui setiap langkah yang akan diambil polisi. Lido menyadari bahwa lawannya sedang mempersiapkan tahap akhir dari rencana besarnya. Sebuah truk kontainer yang membawa ratusan senjata bergerak menuju lokasi tujuan dengan pengawalan rahasia. Di saat yang sama, Lido menerima informasi mengenai rute pengiriman tersebut dan segera memimpin pengejaran. Perlombaan melawan waktu pun dimulai. Karena nasib seluruh negeri kini bergantung pada keberhasilan menghentikan pengiriman terakhir itu. Setelah menerima informasi mengenai pengiriman terakhir, Lido segera mengerahkan seluruh kekuatan kepolisian. Jalan-jalan utama diawasi, pelabuhan diperketat, dan setiap kendaraan yang dicurigai diperiksa. Operasi nasional ini menjadi upaya terbesar yang pernah dilakukan untuk menghentikan peredaran senjata ilegal. Truk yang membawa ratusan senjata terus berpindah jalur untuk menghindari pengejaran. Jaringan penyelundup telah menyiapkan beberapa kendaraan pengalih perhatian sehingga polisi kesulitan menentukan mana target yang sebenarnya. Setiap menit yang berlalu memberi peluang lebih besar bagi senjata-senjata itu untuk tersebar ke berbagai wilayah. Melalui analisis rekaman lalu lintas dan data pelacakan, Lido akhirnya berhasil memperkirakan rute asli pengiriman. Ia memimpin tim khusus untuk menyergap konvoi tersebut sebelum mencapai lokasi tujuan. Operasi itu berlangsung menegangkan karena para penyelundup telah bersiap menghadapi kemungkinan penyergapan. Di lokasi penyergapan, terjadi baku tembak sengit antara polisi dan kelompok bersenjata. Dengan pengalaman militernya, Lido memimpin timnya untuk mengamankan para sandera dan mencegah truk meloloskan diri. Setelah perjuangan panjang, sebagian besar anggota jaringan berhasil ditangkap. Sementara sejumlah besar senjata berhasil diamankan. Namun, Moonback kembali lolos. Ia telah meninggalkan lokasi beberapa saat sebelum polisi datang, seolah-olah selalu mengetahui setiap rencana mereka. Meski kehilangan sebagian besar persenjataannya, ia masih memiliki langkah terakhir yang belum dijalankan. Dari dokumen yang ditemukan di dalam truk,
Li Do memperoleh bukti yang selama ini dicarinya. Semua transaksi, jalur distribusi, dan identitas para anggota jaringan mengarah kepada Moon Baek sebagai tokoh sentral yang mengatur seluruh operasi dari balik bayang-bayang. Li Do akhirnya berhasil mengetahui tempat persembunyian terakhir Moon Baek. Ia mempersiapkan operasi penangkapan terakhir. Menyadari bahwa konfrontasi yang akan datang bukan sekadar pertarungan antara polisi dan buronan, tetapi juga pertarungan untuk menghentikan teror yang telah mengguncang seluruh Korea Selatan. Berdasarkan dokumen yang berhasil diamankan, Li Do memimpin operasi menuju tempat persembunyian terakhir Moon Baek. Lokasi itu berada di sebuah bangunan terpencil yang telah lama ditinggalkan dan diam-diam dijadikan pusat kendali jaringan distribusi senjata. Seluruh akses menuju area tersebut ditutup agar tidak ada anggota jaringan yang dapat melarikan diri. Saat tim khusus memasuki gedung, mereka menemukan ruangan-ruangan yang dipenuhi komputer, peta distribusi, serta catatan mengenai setiap pengiriman senjata yang telah dilakukan. Semua bukti menunjukkan bahwa operasi ini telah dirancang dengan sangat matang selama bertahun-tahun. Di tengah penggerebekan, Li Do akhirnya berhadapan langsung dengan Moon Baek. Sosok yang selama ini bersembunyi di balik berbagai identitas itu tetap terlihat tenang. Ia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan, seolah telah memperkirakan bahwa hari itu akan datang. Sementara polisi mengamankan seluruh barang bukti. Beberapa anggota jaringan yang masih setia kepada Moon Baek mencoba menghalangi mereka. Pertempuran sengit kembali terjadi di dalam gedung. Dengan kerjasama yang solid, tim Li Do berhasil melumpuhkan para pelaku dan menyelamatkan data penting yang sebelumnya akan dimusnahkan. Di tengah kekacauan, Moon Baek memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri melalui jalur rahasia yang telah dipersiapkannya. Li Do segera mengejar tanpa ragu. Pengejaran berlangsung melewati lorong-lorong sempit hingga mencapai area luar gedung yang dipenuhi reruntuhan. Setelah pengejaran panjang, Li Do berhasil menghentikan langkah Moon Baek. Kini tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Seluruh jaringan distribusi telah terbongkar, sebagian besar anggotanya telah ditangkap. Dan bukti yang dikumpulkan cukup untuk mengungkap seluruh rencana di balik teror senjata yang mengguncang Korea Selatan. Di sanalah, Moon Baek menyadari bahwa rencananya telah runtuh. Namun, ia masih menyimpan satu langkah terakhir yang dapat mengubah keadaan. Sementara Li Do bersiap menghadapi keputusan paling penting dalam hidupnya. Nasib akhir keduanya akan ditentukan dalam konfrontasi terakhir yang menegangkan. Konfrontasi terakhir antara Li Do dan Moon Baek menjadi penentu berakhir atau berlanjutnya teror yang telah mengguncang Korea Selatan. Di tengah reruntuhan bangunan, keduanya saling berhadapan dengan tujuan yang sangat berbeda. Li Do ingin menghentikan kekerasan dan membawa pelaku ke hadapan hukum. Sementara Moon Baek tetap yakin bahwa kekacauan yang telah ia ciptakan telah membuktikan sisi tergelap manusia. Dan saat tim kepolisian tiba untuk memberikan bantuan, Moon Baek mencoba memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Namun, seluruh jalur keluar telah dikepung. Setelah pengejaran singkat, ia akhirnya berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Bersamaan dengan penangkapannya, polisi mengamankan seluruh data jaringan distribusi senjata yang selama ini tersembunyi. Penangkapan Moon Baek membuka tabir besar di balik rangkaian teror tersebut. Dari bukti-bukti yang ditemukan, polisi berhasil mengidentifikasi seluruh anggota jaringan, jalur penyelundupan, serta lokasi penyimpanan senjata yang masih tersisa. Operasi penangkapan dilakukan secara serentak di berbagai daerah, sehingga sebagian besar organisasi berhasil dibongkar dalam waktu singkat. Meski dalang utama telah ditangkap, dampak dari penyebaran senjata tidak langsung menghilang. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, sementara para korban yang selamat harus menjalani proses panjang untuk memulihkan trauma. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan terhadap seluruh jalur masuk negara dan memperbarui sistem keamanan nasional, agar peristiwa serupa tidak terulang. Li Do menutup penyelidikannya dengan perasaan campur aduk. Ia berhasil menghentikan jaringan penyelundupan senjata terbesar yang pernah dihadapi negaranya. Tetapi ia juga menyadari bahwa luka yang ditinggalkan tragedi ini tidak akan mudah disembuhkan. Pengalamannya membuatnya semakin yakin bahwa kejahatan tidak hanya lahir dari senjata, tetapi juga dari keputusasaan dan kebencian yang dibiarkan tumbuh. Beberapa waktu kemudian,
kehidupan masyarakat perlahan kembali normal. Jalanan yang sempat dipenuhi ketakutan mulai ramai kembali. Polisi terus mengawasi sisa-sisa jaringan kriminal. Sementara Lido kembali menjalankan tugasnya sebagai detektif dengan tekad yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat. Senjata hanyalah alat, tetapi pilihan manusialah yang menentukan apakah alat itu akan digunakan untuk melindungi atau menghancurkan. Setelah melalui perjuangan panjang, Korea Selatan akhirnya berhasil keluar dari krisis, meninggalkan kisah tentang keberanian pengorbanan. Dan pentingnya menjaga kemanusiaan di tengah situasi paling gelap. Demikian alur cerita lengkap drama Korea Trigger. Semoga pembahasan ini membantu kalian memahami setiap konflik dan akhir kisahnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan sinopsis drama Korea menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.